Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Kitab Keluaran pasal 14, ayat 15 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering. Dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, dan menyimpan firman Tuhan ini untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan pembelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, merefleksikannya, dan mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman yang sudah Engkau nyatakan, dan kami mau memahaminya dengan melakukan firman-Mu ini. Ajar kami mendapatkan pengertian dan menerapkan dalam keadaan kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berulang kali Tuhan menyatakan kuasanya, kekuatannya, dan otoritasnya atas alam, atas bumi, atas manusia, atas segala sesuatu. Membebaskan umatnya dari perbudakan, menyatakan rancangannya untuk digenapi seperti yang telah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Semula orang Israel takut, khawatir, dan bimbang akan apa yang telah dinyatakan Tuhan. Kali ini Tuhan menyatakan sekali lagi kuasanya, otoritasnya, dan kekuatannya untuk menyelamatkan orang-orang Israel, umatnya yang telah dijanjikannya. Musa sebagai utusan Allah, nabi yang menyampaikan firman, telah menyatakan kuasa Allah, mukjizat, dan pertolongan Tuhan di hadapan orang-orang Israel.
bagaimana Tuhan telah memberikan perlindungan, tiang awan dan tiang api. Ada jarak antara orang Mesir dengan orang Israel. Dan Tuhan menyatakan kuasanya melalui Musa yang menggerakkan tongkat yang ada di tangannya ke atas air laut Teberau, air laut merah, sehingga lautan itu terbagi menjadi dua dan di tengah-tengahnya ada tempat untuk orang Israel berjalan. Dalam perjalanan yang begitu rupa, semalam-malaman mereka mesti melintasi perbatasan antara air laut, laut dengan daratan, dan masuk ke dalam tempat di mana air laut itu sudah dikeringkan oleh Tuhan. Dengan kekuatan dan kuasanya, di mana ada hukum alam yang dinyatakan dengan angin, dengan otoritas kedaulatannya atas alam itu, atas angin, atas air, dan atas daratan. Sehingga di tengah-tengah perjalanan orang Israel, di mana dasar laut itu tidak basah, tetapi rata teratur dan dapat dilintasi oleh orang-orang Israel, kira-kira 2 juta orang jumlahnya, dan 600 ribuan orang-orang dewasa. Mereka melintasi dan sambil memperhatikan bagaimana Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sekalipun akhirnya orang Mesir berupaya untuk menjangkau orang Israel dan bahkan masuk ke tanah kering yang sesungguhnya air laut yang terbelah itu. Ketika orang Israel sudah ada di atas, sudah berada di tempat yang kering atau daratan, maka air laut itu menutup dan kembali mengalami suatu tindakan yang nyata dari Tuhan. Orang-orang Mesir itu mengalami kematian yang mengenaskan dan menakutkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau Tuhan bertindak, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Jikalau Tuhan menghendaki, sesuatu dapat terjadi menurut kehendaknya. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghentikan kehendak Allah. Sekalipun manusia berupaya dengan kreativitasnya mengalang-alangi kehendak Tuhan digenapkan, tetap Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Sebab tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata, ini miliknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan yang membuat Musa kembali menyatakan kehendaknya kepada orang Israel. Di saat yang sama Tuhan juga yang membuat Firaun dan orang-orang Mesir mengalami suatu kekerasan hati dan mau mengejar orang-orang Israel yang sedang berjalan keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Suatu gerakan yang satu melindungi, menyelamatkan, membebaskan, yang satu untuk didorong diterimanya penghukuman dari Tuhan. Jadi ketika ada pembebasan oleh Tuhan untuk umat Tuhan, di saat yang sama ada penghukuman bagi orang-orang jahat. Prinsip ini berlaku dan berlangsung sampai selamanya. Paralelitas antara kasih, karunia, dan anugerah, serta penghukuman, keadilan, dan kesucian itu berlangsung. Tuhan yang sama yang menyelamatkan orang Israel, dan Tuhan yang sama yang menghukum orang Mesir. Di lain pihak, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa yang memimpin orang Israel itu keluar dan masuk ke laut dan dipimpin ke jalan yang kering sampai tiba di seberang sungai atau laut Teberau yang luas itu, yang dipimpin oleh malaikat Allah. Di sini ada ayat yang memberikan kepada kita suatu gambaran yang sangat tidak mudah dimengerti. Di ayat 19, bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Siapakah malaikat Allah ini? Kalau di dalam konteks teks ayat ini, tentunya Musa menggambarkan ini adalah pribadi yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang menyatakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Dalam perspektif perjanjian baru, kita mengetahui ini adalah Kristus, pribadi kedua sebelum inkarnasi, yang biasa disebut dengan istilah teofani, di mana Tuhan menyatakan diri dan menyatakan kemuliaan dan kuasa kehendaknya. Selanjutnya, respon orang-orang Mesir yang mengejar orang-orang Israel. Ternyata mereka sadar bahwa ada kesalahan fatal keputusan mengejar orang Israel. Tetapi mereka sudah ada di tengah-tengah lautan. Walaupun untuk sementara mereka sempat berjalan di tengah-tengah lautan yang dikeringkan Tuhan dengan kuasa mukjizatnya, tetapi mereka sadar ketika orang Israel sudah sampai di seberang laut Teberau,
mereka berhadapan dengan air laut yang mematikan mereka. Mereka sebenarnya ingin lari dan meninggalkan lautan Teberau ini. Tetapi mereka tidak sempat lagi untuk melakukan itu dan mereka mengalami kematian yang mengenaskan. Kadangkala ketika peristiwa demi peristiwa dibiarkan Tuhan dan Tuhan melepaskan hukumannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat lari dari penghukuman Tuhan. Ada penyesalan tapi tidak mengubah fakta bahwa Tuhan menghukum orang yang jahat. Di pihak orang Israel, setelah mereka menyaksikan sendiri kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan Allah yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau dengan kuasa mukjizatnya yang ajaib melalui hambanya Musa, ketika mereka menyaksikan bagaimana tiang awan, tiang api, bahkan malaikat Tuhan menyatakan dirinya, mereka kagum, heran, dan hormat kepada Tuhan Allah. Dan mereka sungguh-sungguh melihat sendiri bahwa memang Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Dari hal ini kita belajar banyak hal dari kisah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir ini. Hal yang pertama ialah Tuhan menyatakan kuasanya. Di satu pihak, ia menyatakan penyelamatan bagi umatnya. Di pihak lain, ia menyatakan penghukuman bagi orang jahat. Tuhan menyatakan dengan waktu dan ketepatan sesuai dengan kebutuhan bagi manusia. Kita kadangkala mau cepat mendapatkan jawaban atau pertolongan dari Tuhan, tetapi lupa bahwa Tuhan sudah tahu dan sudah mendesain segala sesuatu peristiwa yang terjadi dan akan terjadi di dalam kedaulatannya. Hanya kita perlu untuk sungguh-sungguh bersandar dan bergantung kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, marilah kita memuji kebesaran Tuhan, bukan sebatas dengan kata-kata dan perbuatan, tapi konsistensi kita dalam memuji dan memuliakan Allah, baik dalam perkataan perbuatan kita sampai akhir hidup kita. Kita tahu dan kita menyadari bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang memimpin peperangan dalam hidup kita. Musuh kita saat ini bukan lagi peperangan fisik, bukan lagi peperangan kata-kata yang hampa dan kosong, tetapi peperangan cara pandang. Kita dapat memanfaatkan segala sesuatu untuk menyatakan kebenaran Allah dan di mana Tuhan Allah sendiri yang berperang di dalam hidup kita. Mari kita bersandar bergantung kepada Tuhan yang memelihara, menjaga, dan memberikan kepada kita kenyamanan dan keamanan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberkati Tuhan melalui renungan firman ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengarkan. Terima kasih untuk pembelajaran dan pengajaran yang kami terima. Kiranya kami semakin bergantung bersandar kepada Tuhan, menyaksikan kuasa mukjizat Tuhan dan kuasa pertolongan Tuhan, terlebih lagi penyertaan-Mu yang memimpin kami di dalam memerangi dunia yang gelap dan berdosa ini. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.